Puji di dalam nama Tuhan. Selamat sore kita semua yang dikasihi Tuhan. Kita akan belajar firman Tuhan dan kita akan buka kitab suci kita, yaitu di Kisah Para Rasul pasal yang ke-17. Kita akan buka kitab suci yang kita bawa, Kisah Para Rasul pasal yang ke-17 ayat 22 sampai selanjutnya. Tapi yang kita akan baca ayat 23 sampai 24. Yang sudah ketemu, tolong dibantu dibacakan. Kisah Para Rasul yang ke-17 ayat 23 sampai 24. Begini firman-Nya. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Haleluya. Jadi waktu Rasul Paulus mengabarkan Injil, di situ melihat, dalam perjalanan beliau melihat bahwa di situ banyak orang yang tidak mengenal Allah. Dia juga beribadah, tapi beribadah menurut keinginan manusia sendiri, kemauannya sendiri, yang kepada dewa-dewa, yang kepada kesibukannya sendiri dan lain sebagainya. Tapi di sini dijelaskan bahwa ada yang menulis di dalam mezbah, ya, dan tulisannya di sini ayat yang ke-23, kepada Allah yang tidak dikenal. Jadi di sini apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Jadi Rasul Paulus memberitakan kepada orang-orang yang di Athena, yaitu di situ menemukan di mezbah dia persembahan kepada Allah yang tidak dikenal. Nah, di sini kita orang-orang yang dipanggil Tuhan, tentunya kita sedikit banyak kita mengenal. Dan saya juga belajar lagi di sini, Bapak Saudara, saya temukan di ayat yang ke-24, Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, ya, yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Jadi segala sesuatu, orang berbondong-bondong, orang mengususkan dirinya untuk kesenangan hati dan pikiran dia. Tapi kadang kebalik dengan apa yang dimau Tuhan. Karena ayat selanjutnya, Tuhan punya kemauan untuk setiap manusia, setiap kita semua. Ya, masih mending kita orang-orang yang dipanggil Tuhan dan dipilih Tuhan, kita terus taat, waktunya beribadah, kita waktunya memuji Tuhan, kita memuji Tuhan dimanapun kita berada. Jadi di sini Tuhan menegaskan, dan di sini Rasul Paulus memberitahukan kepada orang Athena itu bahwa Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Di luar sana sampai sekarang pun kita masih banyak melihat bahwa banyak orang-orang yang tidak kenal dengan Allah. Kenapa kita bisa bilang begitu? Kalau orang kenal dengan Allah, orang-orang yang kenal dengan Allah itu taat, takut, dan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Yang jelas menjadi pelaku-pelaku firman tentunya. Tolong bacakan ayat yang ke-25. Dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena dialah yang memberikan hidup dan nafas
dan segala sesuatu kepada semua orang. Haleluya. Jadi kita mengerti bahwa setiap manusia itu dikasih kehidupan, dikasih kesempatan. Tapi kadangkali manusia-manusia kurang paham dengan apa yang Tuhan inginkan di dalam kepribadian manusia-manusia itu. Nah, coba kita akan buka kitab yang lain, Bapak Saudara yang masih muda, tolong dibacakan di Yesaya pasal yang ke-42 ayat yang ke-5 sampai yang ke-6. Nah,